Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Siswoyo dan alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Aji. Ya, baik Mas Ayu, terima Ya. kasih. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang pembibitan properti. Nah, nanti kita akan coba tanya-tanya ke narasumber kita yaitu Bapak Aji, apa sih itu pembibitan properti dan lain sebagainya. Baik, Mas Aji apa kabar? Baik, terima kasih Mas Ayu. Kita punya konsep pembibitan properti. Di sini Dios Properti itu ada suatu bisnis, yaitu penjualan, sales, di marketing. Kita juga mempunyai tenaga ahli di bidang kontraktor. Dan yang ketiga, kita mempunyai divisi di bidang konseptor. Nah, di konseptor inilah yang saya bilang, yaitu kita punya konsep pembibitan suatu properti. Kita bisa berkarya dan menghasilkan suatu keuntungan yang menjadi profit. Jadi untuk para investor, kita mempunyai aspek bisnis pembibitan suatu lahan properti, pengolahannya supaya si investor ini dia jangka waktu pendek bisa profit. Oke. Saya terangkan dalam ungkapan yang sederhana, kita mempunyai suatu lahannya, habis itu kita punya bibitnya bagaimana, setelah itu kita juga mempunyai hitungannya bagaimana supaya si investor itu profit. Langkah ke satu kita membeli suatu asetnya, membeli suatu lahannya. Setelah itu kita membangun atau merenovasi rumahnya. Jika dia tanah kosong berarti kita membangun. Setelah itu bagian divisi marketing kita membantu menjual aset investor tersebut. Jadi untuk langkah-langkah semuanya itu kita punya hitungannya, kita punya implementasinya, jadi tidak sembarang kita beli lahannya untuk suatu pembibitan properti, terus kita tidak langsung asal membangun propertinya, dan kita juga ada hitungan-hitungannya bagaimana si investor ini pembeliannya berapa, pembangunannya berapa, sehingga si marketing ini untuk menjualnya juga mudah terjual. Jadi tidak tertidur lama untuk berinvestasi di area aspek bisnis di pembibitan properti ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji atas penjelasan. Jadi pembibitan ini juga memang tidak bisa sembarangan ya. Dianggap kita seolah menanam pohon, jadi memang betul-betul dirawat dari penanaman, kemudian perawatan sampai betul-betul berbuah. Jadi memang semuanya membutuhkan usaha yang memang maksimal ya, Ya, Pak Haji ya. betul. Jadi untuk pembibitan ini otomatis kalau petani atau perkebunan Diibaratkan kita ya, diibaratkan. ingin membibit ya kan, untuk menghasilkan buah yang bagus, untuk bisa menjadi profit yang bagus, ya semuanya itu ada hitungannya. Terus habis itu ada caranya, segala macam. Oke. Nah, nanti disinilah yang kita akan sajikan buat para investor, bagaimana sih cara suatu pembibitan properti yang aman, nyaman, dan profit. Baik. Berarti bisa dikatakan untuk pembibitan properti itu menguntungkan ya Mas Haji? Pembibitan properti itu sangat menguntungkan karena investasi properti itu tidak pernah rugi, tidak ada kata EJOP turun dari negara, itu per 1 tahun EJOP-nya selalu naik terus. Baik, apa saja kelebihan dari pembibitan properti ini Mas Haji? Kelebihan pembibitan properti ini, dia investasinya terus naik. Jadi kalau kita mengambil pasar untuk jual beli kafling, untuk jual beli rumah, nah ini profitnya sangat bagus sekali. Si investor ini bisa profit margin sampai 20-30%. Oh, oke, baik. Berarti cukup menggiurkan untuk para investor yang ingin melakukan investasi di properti tentunya Mas Haji ya? Betul, asalkan untuk hitungannya si investor nanti harus mengikuti aturan dan cara bagaimana dari Dios Property menghitung supaya si investor ini bisa menjadi untung dan profit. Oh ya, ini saya manggilnya Mas atau Bapak Mas Haji? Kalau saya sih kuenya Mas aja lah, lebih enak lah. Mas ya. Jadi, lebih familiar. Jadi nggak perlu dipanggil Bapak ya? Nggak usah. Baik. Baik, terima kasih Mas Haji. Pertanyaan selanjutnya, berikan alasan kenapa harus memulai pembibitan properti Mas Haji. Kalau saya dari Dios Property itu, semua investasi itu sangat bagus. Semua investasi pasti ada resiko dan
hambatan-hambatan, dan ada pasti yang beruntung mendapatkan suatu keberuntungan dan keuntungan. Nah, tapi kalau di investasi properti itu kita tidak ada namanya untuk spekulasi, terus kita tidak ada rasa suatu kekhawatiran, untuk rasa ketakutan, karena properti itu walaupun kita beli mahal, tapi jangka panjangnya itu pasti profit kok. Pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Tidak akan turun. Tidak akan turun. Tapi di sini di properti, di pembibitan suatu properti, bagaimana caranya supaya investasi jangka waktu pendek tapi menguntungkan. Tapi langsung menguntungkan. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama jangka waktunya ya. Nggak usah nunggu lama-lama. Berarti itu cukup menggiurkan buat kita yang ingin berinvestasi di dunia properti tentunya Mas Haji ya. Betul. Baik Mas Haji, ada pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi kita melihat keuntungan dari pembibitan properti, kemudian Mas Haji juga sudah menyampaikan beberapa alasan kenapa harus kita memulai pembibitan properti. Nah sekarang apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan pembibitan properti? Yang harus dipersiapkan yaitu niat. Niat ya? Iya, betul. Sekarang muda-mudi zamannya sekarang, nah kalau mau berinvestasi properti, di sini ada rumah subsidi, rumah komersial, bisa dibeli by cash, bisa dibeli by KPR, tapi kalau untuk rumah baru itu pasti investasinya jangka panjang. Karena sifatnya adalah menabung. Ya, beda sama suatu pembibitan properti. Kalau pembibitan properti itu, kenapa sih bagi si investor bisa menguntungkan lebih cepat? Karena di sini kita punya lahannya, punya bibitnya, banyak pilihannya. Investor itu kita sajikan dari unit-unit rumah murah atau kafling murah. Ya, jadi dari kafling murah atau rumah murah itu bisa didapati dari wilayah Sentul City, adanya suatu kepemilikan yang faktornya kebutuhan, terus dia sudah masanya di investasi di Sentul City, masanya sudah tercapai. Nah, terus habis itu ada yang sudah jual bosen, ada yang tiba-tiba dari kantor dinas, ya berbagai macam lah. Nah, di situ mereka jual murah tuh. Nah, dari jual murah itu, maka Deals Property menyajikan suatu investor untuk memilih asetnya. Kami menyajikan Bapak atau Ibu mau berinvestasi di lahan rumah atau di kafling. Nah, bagaimana cara menghitung untuk profitnya investor? Lahan itu kita upgrade. Tapi upgrade-nya adalah nanti implementasinya mengikuti suatu acuan dari pengambilan nilai bank. Karena tidak bisa nih harga tanah atau propertinya sekian diambil sama investor, setelah itu direnovasi, dibangun sesuai keinginan investor. Nah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, karena nanti begitu 50% ada konsumen ingin mengambil secara cash, atau 50% konsumen ingin mengambil by KPR, dia pengambilan by KPR-nya, DP-nya itu down payment-nya lebih dari 20%. Nah, itu nggak fast moving. Dan itulah properti yang tertidur lama dan susah terjual. Terkecuali, walaupun dia jual mahal, si properti itu mempunyai suatu value yang bagus nih. The best view, the best location, habis itu dia sangat strategis, nah itu masih bisa profit dan value-nya bisa kita jual dengan harga konsep. Nah, tapi kalau yang standar-standar aja nih, pembangunannya itu kita harus mengikuti standar dari nilai bank. Karena yang dilakukan oleh si customer untuk DP 20% itu adalah mutlak profit bersihnya untuk investor. Cukup menarik tentunya Mas Haji ya. Ya. Jadi setelah tadi apa yang perlu disampaikan adalah niat, itu yang paling penting. Betul. Semua apapun yang ingin kita lakukan adalah berawal dari niat. Betul. Nah setelah dari niat, kira-kira tahapannya bagaimana untuk pembibitan properti ini? Ya, untuk tahapan-tahapannya
Kan dari buat tadi mungkin dari niat, kemudian otomatis kita mulai mencari unitnya atau bagaimana. Nah, itu tahapannya seperti apa Mas Haji? ya tahapannya datang dong ke kantor kita, Deals Property, ya kan? Kita punya hitungannya, kita punya konsepnya, kita punya caranya bagaimana investor itu bisa profit, dan kita juga punya unit-unit murahnya, unit-unit bagusnya. Investor datang ke Deals Property, ditangani oleh konseptor, ditangani oleh marketing kami, dapatlah unit-unit yang profit dan bagus untuk ditabung dan berinvestasi di pembibitan properti, Mas. Kalau umpama pembibitan properti ini, resikonya apa buat investor? Hampir tidak ada resiko. Hampir tidak ada resiko. Tidak ada resiko. Kenapa? Karena gini, begitu kita menyajikan suatu unit pada investor, dan investor melakukan suatu transaksi pembelian, AJB, segala macam, surat sertifikatnya bukan di Deals Property. Tapi suratnya adalah di investor atau di konsumen yang ingin menabung properti untuk pembibitan properti. Nah, setelah itu beliau membangun sama kita, pembangunannya juga kita arahkan, desainnya juga kita arahkan, dan yang kita sajikan kepada investor, harga bangunannya adalah mengikuti bill of quantity produksi harga modal, sehingga kami dari Deals Property hanya mengambil jasa kontraktor 5%. Jadi memang secara kerugiannya tidak ada untuk investor. Kerugiannya jika ada sama investor itu adalah jika investor menginginkan egonya untuk suatu pembangunan dari desainnya sendiri, dan kita adalah menyajikan desain yang diminati oleh konsumen yang saat ini, pasar, ya kan? Karena kita bisnis properti adalah sifatnya hanya copy paste, pasar yang sekarang lagi booming, cepat terjual, diminati sama masyarakat, desainnya seperti apa, kita hanya copy paste, ada gimmick saja untuk desainnya, lebih kita bagusin lagi, untuk daya jual yang lebih bagus. Nah, di sini kalau investor mungkin desainnya jadul, menginginkan yang apa yang investor bangun, kita sih tidak masalah. Nah, kerugiannya tidak ada, cuman masa jualnya mungkin yang agak lebih lama. Tapi kalau masa jualnya lebih lama, nilai propertinya bukan menurun, justru dengan suatu kelamaan berinvestasi di properti, dia pasti dari kenaikan LJOP-nya dia pasti selalu untung untuk tabung. Tetapi kan pada prinsipnya seorang investor dia menginginkan keuntungan yang lebih cepat, fast moving ya Mas Haji. Dia tentunya tidak ingin berlama-lama rumahnya terjual atau tidak terjual gitu. Tentunya dia pasti ingin ketika dia selesai bangun atau selesai renovasi, dia pengennya langsung segera terjual, karena kan itu mempengaruhi pada saat nanti dia mendapatkan keuntungan dari apa yang ditanam. Kita balik lagi dari beberapa keuntungan yang dilakukan dengan pembibitan properti, tentunya kan pasti ada kendala yang dihadapi pada saat kita melakukan pembibitan properti. Nah, itu kira-kira apa saja kendalanya, Mas Haji? Kalau kendala untuk pembibitan properti hampir tidak ada, resikonya juga tidak ada, karena bagi para investor yang ingin pembibitan properti, begitu beliau membeli asetnya, mau direnovasi sendiri, mau dijual sendiri pun bisa. Nah, apalagi jika beliau, si para investor ini, dibantu penjualannya oleh marketing Deals Property, akan lebih baik juga dan lebih cepat dijual. Itu. Baik, jadi memang untuk para investor yang ingin berinvestasi dengan pembibitan properti yang memang cukup menguntungkan, berarti tahapan-tahapan tadi memang harus dipatuhi ya Mas Haji, atau memang harus kita ikutin dulunya ya. Jadi jangan semaunya si investor gitu ya, kurang lebih begitu mungkin. Ya, kebanyakan investor kalau beli aset properti itu, lahan propertinya dapat murah, tapi dapat kontraktornya harga mahal. Ya. Terus kalau selain itu dia dapat barangnya murah, tapi dapat kontraktornya yang nakal dan tidak selesai pembangunannya, dan pembangunannya cukup lama. Jadi investor uangnya tertidur di properti itu cukup lama dan tidak menghasilkan suatu profit, dan ya kalau dari pembibitan properti tidak mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kalau kita memilihkan suatu desain yang lagi booming saat ini, disukai sama masyarakat saat ini,
Setelah itu, begitu melakukan suatu pembangunan, kita sudah menjual brosur dari desain yang kita buat untuk masyarakat, Oke. untuk para customer juga nih. Jadi pada saat kita progres pembangunan sudah bisa mulai dipasarkan, gitu ya Mas? Betul. Jadi nanti begitu tinggal 3 bulan lagi mau selesai renovasi atau pembangunan, rumah itu dalam jangka waktu 6 bulan sudah terjual. Oke. Jadi di situ untuk unit tersebut bisa cepat terjual ya. Betul. Dengan tahapan-tahapan tadi itu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Haji atas Oke. penjelasannya untuk pembibitan properti ini. Mudah-mudahan para investor yang masih belum memutuskan untuk membeli unit di Sentul City bisa segera memutuskan untuk beli di asetnya di Sentul City, Mas Haji ya. Nggak buat para investor aja, Buat semuanya. buat semuanya. Jadi Jadi tidak berlaku hanya untuk investor, tetapi semuanya. properti. Buat investor properti yang sudah berpengalaman bisa mencoba di Sentul City berinvestasi. Buat pemula juga bisa. Nah, terus habis itu buat pensiunan nih Mas Yo. Oh, Ya, buat para pensiun yang daripada uangnya nganggur ya. uangnya nganggur, terus beliau bingung, saya mau berinvestasi di mana, takut investasinya ada suatu kegagalan, uangnya hilang, segala macam. Tapi kalau si para pensiun ini berinvestasi di properti, ini asetnya tetap ada, wujudnya tetap ada, suratnya dipegang sendiri, bisa dibantu jual belikan sama tim marketing kita sendiri atau dijual sendiri juga bisa, dan investasinya dalam jangka waktu pendek pasti profit. Nah, terus buat kaum ponglo, kaum borju yang anaknya putus sekolah, bingung, sudah pernah diberikan suatu investasi, bikin usaha apapun itu, terus selalu gagal, coba sama kita Mas, berinvestasi di pembibitan properti. Nah, ini bisa sangat menguntungkan dan memberikan suatu konsep bibit properti ini. Nah, itu tidak ada resiko bagi seorang ayah terhadap anaknya yang pernah gagal bisnis gitu. Nah, untuk profitnya, wah anak saya kepingin ada suatu profit bulanan dan bisa dipakai untuk anak saya nih kalau saya investasi di properti. Ya bisa, lahan untuk tanahnya, nanti kita lihat prospeknya untuk apa, kedepannya cocok untuk apa, ya kan. Kalau untuk ambil di dalam developer kami, lahan itu bagus untuk apa. Nah, contohnya seperti ngambil lahan kafling di developer Sentul City, kita bangun, kita kasih interior bagus, supaya bisa dapat uang bulanan. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya, kita bikin suatu guest house. Nah, kalau kita ngambil kafling di luar Sentul, contohnya kita bisa franchise ke minimarket, habis itu kita bisa bikin kos-kosan. Maka buat para pengurus sama bapak-bapak yang ingin anaknya berpenghasilan, nah itu bisa mendapatkan uang bulanan dari kos-kosan atau di-franchise-kan. Ya, guest house juga bisa. Ya. Berarti yang jelas untuk melakukan pembibitan properti ini lebih banyak untungnya dibanding risiko kerugiannya, Mas Haji. Betul, Mas Yo. Jangan ragu untuk melakukan pembibitan properti dari sekarang. Ya, itu ya Mas Haji. Ya, deal sekarang dan jangan tunda untuk investasi Anda di Deals Property. Ya, siap. Terima kasih Mas Haji atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman atau sahabat-sahabat Deals Property yang ada di luar sana yang ingin menanamkan modalnya atau menanamkan asetnya di Sentul City. Baik, terima kasih Mas Haji sekali lagi. Ya, semoga sehat terus Mas Haji. Jadi nanti kita akan coba ketemu topik-topik yang lain. Kita akan ketemu lagi Mas Haji ya. Baik. Demikian tadi tanya jawab kita dengan Mas Haji untuk pembibitan properti. Jadi untuk para investor, para sahabat Deals Property, jangan ragu untuk membeli aset di Sentul City dari sekarang. Oh ya, untuk sahabat Deals Property, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya bisa mengetahui konten-konten terbaru dari kami sekitar dunia properti. Jangan lupa juga follow Instagram kami di deals.propertyofficial. Terima kasih semuanya, deal sekarang.